memang pentingnya kolaborasi antar disiplin gitu sih. Iya. Konservasi nggak bisa berdiri cuma dari orang-orang biologi doang atau geografi doang. Kita perlu orang-orang ekonomi, kita perlu orang-orang hukum, kita perlu orang-orang um, komunikasi politik gitu. Mm-mm. Tes. Hello. Halo, halo Mas Wandi. Apa Halo, kabar? selamat sore. Great, thanks. Tapi di sini lagi lagi gloomy gitu. Kita udah mau masuk winter Oh kan. iya, Jadi kayak tiap iya hari sih. kayak gloomy, terus gak ada matahari sama sekali. Terus kayak gelap, terus sepanjang hari. Dari bangun sampai tidur lagi itu kayak udah gelap dan bikin capek. Wih, udah pakai lengan panjang ya ini ya. Mm-mm, Dingin banget kayaknya. mm-mm. Kalau dinginnya belum begitu, tapi Hmm. nggak enak itu cuacanya sangat-sangat tidak enak. Tapi Bikin belum turun salju ya berarti ya. sekarang belum apa namanya. Kemarin udah waktu November, tapi kalau sekarang belum gitu. Sangat, Oh, tapi beneran tidak enak banget. Buat aku nggak enak banget musim seperti ini kenapa? karena Karena belum biasa. bikin cepet ngantuk. Jadi kan jam Oh 4 iya, jam 4 udah gelap kan. iya sih. Sekarang jam Terus berapa di situ? Jam sekarang baru jam 11 ya. setengah satu. Jam 1. Jadi kayak jam Udah. jam 8 pagi, jam 9 sampai jam 4 sore itu kayak nggak ada bedanya gitu loh. Halo semuanya, balik lagi di kanal aku. Jadi hari ini aku lagi bareng sama Mas Bandi, teman ketika aku kuliah S1 di Universitas Gadjah Mada. Kita kemarin kenal waktu PPSMB tahun 2016 ya Mas ya? 2016. 16 ya? Ya. Kita jadi kopas ya waktu itu di Visipol ya. Oh, iya Visipol, tapi lupa apa namanya. Visipol. Harjo Udah Sastra. lama banget, udah lama banget sih kayaknya. Iya. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik di sana? Sehat? Yes, so far so good. Baik semuanya. Winternya belum ya? Winter belum. Udah masuk. Officially kan tanggal 21 Desember, tapi kalau saljunya belum. Tapi kemarin sempat turun snow gitu di akhir November, tapi sekarang belum nanti. Prediksi mungkin Januari ya, mungkin ya. Januarian ya. Ya. Jauh ini gimana adaptasi di Oxford itu kayak gimana? Susah nggak adaptasi di sana? Hidupnya gitu atau makannya dan yang lain sebagainya itu kayak gimana Mas? Kalau dari personal experience sih, kalau aku sih so far oke-oke aja sih. Kayak, ya mungkin kagetnya mungkin 1-2 minggu pertama kayak switching, terutama makanan kan, switching dari makanan yang Hmm, Asian food terus ke yang British food. Tapi ya di sini juga banyak kok makanan-makanan yang bisa kita masak sendiri dengan cita rasa kita sendiri gitu. Jadi kalau aku sih biasanya aku masak gitu, jadi ya nggak gitu masalah sama makanan gitu. Cuman mungkin ya tidak seenak kalau di Indo, tapi di sini masih oke. Kalau masalah cuaca ya itu aku sih secara secara biologis kan memang tubuh kita sudah secara ini ya sudah natural bisa adaptasi dengan cepat loh. Mungkin awal itu kedingin. Kalau sekarang sih udah tidak begitu kaget gitu. Kalau lagi ya pertama soal bahasa jelas itu dari bahasa Indo ke bahasa Inggris, kemudian dulu aku belajarnya bahasa Inggrisnya mungkin sedikit banyak ke American accent dan sejenisnya, kemudian sekarang ketemunya dengan British iya. style gitu, itu juga cukup challenging sebenarnya karena banyak terminologi dan juga aksen yang agak agak uh, beda gitu. Tapi ya 1-2 bulan pertama oke lah susah, tapi habis itu ya mulai terbiasa. Jadi ya begitu kira-kira. Udah berapa lama di Oxford berarti ya? Um, aku udah 3 bulan selesai ya sih? 1 term, berarti sekitar Lebih berarti. 3 ke 4 bulan. Waktu itu mulainya Oktober kan, Oktober mulai kuliah, sekarang Desember 3, jalan ke 4 bulan.
jalan ke 4 bulan ya. Ya. Berarti emang aksen British itu agak sulit ya. Walaupun kita udah di sana tuh awal-awalnya. Awal-awal susah, terutama orang-orang yang dari Northern itu agak aneh, enggak aneh, maksudku aksinya lebih susah gitu. Tapi kalau di akademik sih oke-oke aja sebenarnya. Yang susah mungkin yang kalau ketemu profesor yang memang benar-benar aksennya kental gitu. Oh, banget ya, Ya baru gitu. susah ya jadinya ya. Sama kadang waktu ngobrol sama teman-teman itu kadang agak kurang nyambung aja ke aku sih, karena kan kayak bahasa-bahasa gaul atau Iya, bahasa-bahasa pasti. mudanya itu kan cukup gitu ya. Terus sih. Jadi ya, tapi ya nggak masalah sih. Ya, terus gitu. Iya, ekspresi kayaknya emang lebih susah sih ya. Ya, Tapi kan udah di sana bisa lah ya adaptasi ya lama-lama. lama-lama jadi salah. Lagian juga mereka teman-temannya juga mereka bisa paham tuh. Kadang Iya, mereka sangat tetap. helpful dan sangat bisa memaklumi itu gitu. 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 Ngomong-ngomongin ngobrol sama temen nih, sama dosen, kira-kira maksudnya kuliah di sana tuh udah online atau offline sih sejauh ini? Kalau dari pertama aku mulai sih semuanya udah offline ya. Gitu. Jadi memang waktu itu udah selesai, ya belum selesai sih. Mungkin karena memang cukup responsif pemerintahnya itu di sini. Kemudian kebanyakan UNIF udah offline. Kalau di Oxford sendiri udah offline dari masuk pertama sampai sekarang gitu. Kalau semester depan aku kurang tahu karena sekarang di sini lagi naik case Omicron gitu. Lagi banyak banget sekarang gitu. Tapi kalau sejauh ini semuanya semua sudah offline gitu. Kalau beberapa kelas online karena yang ngajar dia nggak di UK biasanya gitu. Jadi yang online misalnya kalau ada lecture gitu, terus kelasnya yang ngajar dia di US misalnya atau di Afrika misalnya, itu yang online gitu. Tapi kalau semuanya udah in person semuanya. Dari aktivitas pertama sampai sekarang semuanya in person gitu. Berarti maksudnya ada dosen yang dari Inggris tapi dia ada di luar, atau emang dosen dari luar ngajarnya di Oxford? Dua-duanya betul gitu. Oh Jadi iya. ya gitu. Jadi dari kalau di sini kan pakai sistem modul kalau di tempatku ya. Gitu. Jadi satu semester satu sem atau kira dengan sem itu kita setahun ada tiga musim gitu kan. Nah setiap musimnya tuh kalau di tempatku itu dapatnya sekitar 5 modul gitu. Nah setiap modul itu runningnya 2 minggu, 2 minggu, sorry 8 minggu atau 2 bulan gitu. Jadi setiap modulnya ada 8 pertemuan gitu. Nah setiap pertemuan itu dia dosen bisa ketemu dengan dosen yang sama, tapi di banyak kasus dosennya beda-beda, kayak hampir tiap kelas itu dia bisa beda dosen gitu di satu modul gitu. Nah, ada dosen yang dia memang dari Oxford sendiri, ada dosen yang dia dosen tamu dari univ mana, yang memang expertise di bidangnya, ada yang dia dosen di Oxford, yang dia lagi mungkin riset di Kanada gitu, atau mungkin dia di Netherlands atau dia di mana gitu. Itu yang baru online gitu, tapi yang lainnya udah offline. Kalau Mas belajar sama dosen adanya dari Kalau negara mana? kemarin sih beberapa sempat dari Vermont College di US, kemudian sempat juga dari Netherlands, kemudian sempat dari South Africa, ada juga dari Kanada, itulah. Jadi memang tergantung expertise-nya gitu sih, gitu. Iya, tergantung Iya, expertise-nya ya. gitu. Terus Dan kalau semuanya memang udah kalau misalnya udah offline ke kampus biasa, terus keliling di sekitar juga biasa, rutinitas belakangan ini kayak gimana? makan. Ya, makan, terus kalau waktu luang kemana, terus kalau Oke, ke jadi kampus kemana gitu. kalau kebanyakan student di sini sih mereka ngabisin waktunya di perpustakaan ya, gitu. Jadi kalau di Oh, Oxford tuh dia ada filosofi. Jadi kalau misal kita lihat di ID card kita, student card-nya kita, itu tuh kayak misalnya Wahiner Bandi gitu. Itu nggak studying, tapi kita reading. Misalnya Wahiner Bandi, reading Masters of Science in apa gitu. Nah, jadi nggak pakai studying karena filosofinya kita reading di sini membaca, belajar gitu. Jadi kebanyakan orang-orangnya memang kalau ada spare time antara kelas atau sebelum kelas atau after kelas itu kebanyakan di perpus gitu. So biasanya atau mungkin kumpul-kumpul sama
teman-teman gitu. Tapi kalau aku jarang sih, aku biasanya ngabisin ke perpus karena biasanya disupply banyak paper atau banyak buku atau material yang untuk preparation buat kelas besoknya seperti itu. Gitu. Terus itu sih. Dan kalau di kita kan pakainya kan sistem college ya. Gitu. Jadi tiap student kan dia punya college. Jadi cukup banyak tempat-tempat yang bisa kita perpus yang bisa kita kunjungi gitu. Ada perpus di college, ada perpus dari departemen, ada perpus yang general dari univ gitu. Jadi memang memang kalau di sini sih aku bilang lebih banyak perpusnya gitu sih dibandingkan kedua kelasnya gitu sih. Di mana mau perpus itu. Waktu luang pun tetap produktif ya ke perpus ya. Gak ada Entah baca bedanya kayak S1 ngapain, kemarin. tapi memang kayaknya itu tempat yang paling enak buat nongkrong di perpus aja sih gitu sih. Buat nongkrong ya Mas ya. Iya. Berarti tempat favorit di kampus tuh memang perpusnya ya? Memang perpus sih. Pusatnya atau? Di mana-mana. Ada di soalnya di perpus di mana-mana. mana-mana. Ya, kalau aku biasanya perpus. Aku di college namanya Mahfud College gitu. Jadi aku ada perpus gitu di sana. Dan kita bisa akses perpusnya 24 jam gitu kalau di college gitu. Dan kita juga punya kunci college. Kita dikasih kunci perpus gitu. Jadi kita bisa masuk kapan aja gitu. Jadi kalau di perpus college yang bisa akses ke situ cuman kita aja yang anggota-anggota college-nya. Jadi ya kayak rumah kedua lah di situ lah gitu. Wow, kita bisa 1 hari penuh di situ. Bisa 24 jam dan kita pegang kunci. Gitu. Makan gitu juga boleh di situ. Nah, enaknya kalau di kalau makan nggak di perpusnya, tapi kalau di college itu mereka juga provide makan untuk makan siang dan makan malam gitu. Itu. Jadi ya bisa makan di situ. Tapi tetap dibagi ya ruangannya ya. Ada yang khusus buat baca aja, yang nggak boleh makan, ngobrol, terus ada tempat. Kalau di perpus di college memang semuanya nggak boleh makan. Jadi kalau makan nggak ada tempatnya gitu. Karena di college ada kafenya gitu. Yang kayak kantin umum sama ada tempat buat makan gitu. Jadi kalau memang jam 12 sama jam 6 sore itu semua student yang mau makan ke tempat semua buat ngambil makanan dan makan di situ gitu. Keren ya ada tempat ya gitu sih. Jadi ya memang semuanya udah ya di kulit memang cukup enak gitu sih. Gitu. Karena bisa makan, bisa ke perpus, bisa ngapa-ngapain di situ gitu. Oke. Ini sekarang ngomongin kuliah nih Mas. Kan Mas kuliah di Oxford ya. Pakai beasiswa kan nih Mas ya? Beasiswanya apa itu Mas kemarin ya? Oke. Aku dapat beasiswa namanya apa sih? Aku lupa. Namanya Oxford Islamic Development Bank Scholarship gitu. Jadi ini kayak scholarship kerjasama gitu kayaknya ada ya antara Oxford sama Islamic Development Bank itu dia tiap tahunnya kalau tidak salah itu ngasih sekitar 3-4 scholarship itu. Nah, ini untuk orang-orang yang dari Islamic countries gitu, termasuk Indonesia gitu. Ya, termasuk Indonesia karena Indonesia member dari Islamic Development Bank gitu. Nah, itu cover itu intinya biasanya cover tuition fee udah full sama dikasih living cost itu buat setahun kuliah gitu. Jadi kebanyakan buat S2 gitu. Berarti udah nge-cover semuanya banget lah ya. Udah nge-cover semuanya, ya tinggal berangkat aja gitu. Tapi Mas kok bisa tahu sih ada beasiswa itu gitu loh? Kayak ini kurang familiar tuh loh. Ya, ini memang kurang familiar. Jadi briefly itu apa namanya? Kalau kita daftar di Oxford, itu di Oxford tuh dia provide sekitar ya mungkin sekitar 1.000 beasiswa lah tiap tahunnya buat S2 sampai S3 gitu, buat postgrad itu. Nah, kebanyakan dari itu ketika kita submit aplikasi buat daftar jurusan, itu kita akan auto ketika kita diterima atau dapat offer dari departemen gitu, kita akan auto dipertimbangkan untuk seleksi beasiswa gitu. Ada yang perlu langsung kayak gitu ya, ada yang perlu submit
apa namanya formulir gitu. Ada yang enggak gitu. Beberapa biasa dia perlu submit formulir, perlu ngisi essay, perlu nulis essay, atau perlu ngisi beberapa dokumen gitu. Nah, beberapa yang lainnya enggak, tinggal submit aja, tinggal centang aja lah gitu lah. Atau mungkin akan otomatis dipertimbangkan ketika kita memenuhi kriteria dari situ, dari tiap scholarship-nya gitu. Nah, di caseku itu aku nggak submit formulir gitu, aku juga nggak nyentang, aku juga nggak apa-ngapain, tapi dapat karena kayaknya itu mungkin itu aku eligible buat scholarship itu, jadi mungkin masuk ke kompetisi itu, dan ya udah si Oxford dia ngasih ya tiba-tiba aja sih setelah aku dapat offer LOA dari Oxford gitu, terus selang 2 bulan gitu kayaknya kalau nggak salah itu aku dapat email kalau aku dapat beasiswa ini gitu. Terus ya udah sih. Jadi ya basically nggak ada interview, nggak ada nulis essay, nggak ada apa-apa. Jadi ya semuanya black box gitu. Nggak tahu prosesnya seperti apa. Bener-bener langsung dapat gitu ya waktu itu Langsung ya. dikasih, ya langsung dikasih gitu. Berarti memang mereka yang mempertimbangkan. Aku nggak ngerti apa yang dipertimbangkan dan apa yang jadi bahan kriterianya gitu. Tapi ya yang jelas semua aplikan yang sudah dapat LOA itu kemungkinan dia akan masuk ke proses seleksi beasiswa itu, dan ketika dia eligible ya dia mungkin akan diterima sesuai dengan kriteria yang di set sama kampus. Tapi aku nggak ngerti apa kriterianya gitu. Tapi pas dapat emailnya itu emang nggak ada pemberitahuan. Nggak ada. Bagus, nilainya bagus atau apa? Nggak ada. Udah eligible, udah gitu aja. Tinggal bilang aja kamu dapat jasa ini, udah gitu. Kalau kamu mau ambil, tinggal confirm aja. Kalau enggak, ya udah gitu. Gitu doang. Jadi ya, jadi memang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kalau beda yang lain, ada yang interview gitu, ada yang pakai essay juga. Gitu. Tapi ya itu tergantung anak. Tapi kalau di IKES nggak ada, jadi ya udah gitu sih. Itu. Gila sih itu. Ya makanya aku enggak, makanya aku tuh kayak sering bilangnya kayak ya mungkin aku dapat saweran dari Oxford gitu. Saweran gitu. Buat sekolah lagi. Sih di cover semuanya. Ya gitu. Oh ya, Mas untuk daftar ini jurusan apa ya? Kemarin. Aku ambil di MSc in Biodiversity, Conservation and Management. Dia di School of Geography and the Environment gitu. Ya kurang lebih dia kayak bahas sosial ekonomi atau sosial political perspektif untuk kajian konservasi dan biodiversitas, itulah kira-kira lah. Gitu. Kenapa Mas cari itu kemarin? Padahal kan satunya geografi itu, remote sensing lagi. Kenapa ya? Aku nggak ngerti kenapa sih, ya? Tapi itu pertanyaan yang susah untuk aku jawab. Tapi ya kira-kira mungkin karena beberapa 3 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir aku bekerja di bidang yang sedikit banyak nyentuh ke bidang itu gitu. Aku fokusnya di bidang sekitar illegal wildlife trade and trafficking gitu, perdagangan satwa di Indonesia dan Southeast Asia secara umum. Kemudian aku merasa kayak ya karena aku nggak punya background yang cukup untuk develop isu itu lebih lebar atau lebih dalam gitu, karena dulu S1 kan juga geografi, tepatnya lebih remote sensing dan GIS, dia sangat technically banget dan benar-benar nggak ada bahas masalah biodiversitas atau konservasi atau mungkin sosial ekonomi atau sejenis itu. Sementara aku waktu kerja itu entah kenapa kedampar aja. Beda banget ya. Iya, kira-kira kedampar aja di bidang perdagangan satwa, dan menurutku itu menarik gitu. Terus belajar juga dari supervisorku, dari teman-temanku, kayak mereka punya passion di situ, dan aku kayak mungkin ke-trigger buat melakukan riset lebih lanjut gitu. Kemudian ya sebelum melakukan hal yang lebih lanjut, itu kan aku merasa aku perlu mengisi gaps nulisku dan skillku di bidang itulah gitu. At least kalau aku dapat basic science-nya, mungkin kedepannya apa yang
dari ide pikiranku itu tuh tidak randomly datang, tapi mungkin yang sudah ada basicnya gitu. Gitu. Jadi ya lebih ya semoga bisa lebih lebih apa ya lebih acceptable aja sih buat buat risetnya gitu. Nah kemudian waktu itu aku nyari-nyari bidang apa namanya nyari-nyari bidang yang kira-kira dia bisa ngebahas topik wildlife trade gitu, termasuk di mana researchernya, di mana kampus yang kira-kira memang fokus riset di bidang itu gitu. Kemudian dapat beberapa list univ termasuk di Oxford yang sekarang sama di University of Kent itu, tapi ya karena yang provide scholarship lebih banyak dari Oxford ya udah apply aja sih di Oxford kan nothing tulus aja gitu sih gitu. Iya Jadi sih, ya, benar-benar. kira-kira seperti itulah. Jadi ya kira-kira seperti itu. Jadi memang lebih tepatnya karena memang masih perlu banyak belajar untuk buat bekal kedepannya aja gitu sih. Makanya jadinya S2 lagi gitu. S2 gitu. Berarti S2. Ya. Berarti basically gara-gara pekerjaan ya. Iya, accidentally ada pekerjaan gitu. Nah, iya. Berarti mungkin banyak juga yang bakal bertanya-tanya kan, bisa nggak sih kuliah nggak linear dengan S1, tapi ternyata bisa ya. Bisa Mau di aja, kampus nggak mana masalah. aja bisa ya. Bisa. Bahkan kalau aku lihat teman-temanku dia juga kebanyakan justru malah cross disiplin loh. Teman-temanku seangkatan ada yang dia di bidang GIS juga, ada yang dia dari hukum, ada dari ekonomi, ada yang dari apa ya, arts, ada yang dari ekonomi gitu, macam-macam gitu. Dan di sini pun aku melihat juga semuanya juga ya memang kebanyakan malah close disiplin kali ini ya sih gitu. Nggak di linear ya. Ya justru itu yang penting menurutku gitu, karena di situ kita bisa dapat perspektif baru dari disiplin yang berbeda, dan memang pentingnya kolaborasi antar apa namanya antar disiplin gitu sih. Konservasi nggak bisa berdiri cuma dari orang-orang biologi doang atau geografi doang. Kita perlu orang-orang ekonomi, kita perlu orang-orang hukum, kita perlu orang-orang komunikasi politik gitu. Jadi ya, bahasanya bisa lebih kompleks lagi ya. Betul. Lebih empiris lagi tentunya. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya nih, kalau kita nggak punya background, misalnya kayak Mas Bandi kan di biodiversity, tapi nggak ada background pekerjaan itu misalnya kemarin, kira-kira masih bisa ada chance nggak buat daftar di jurusan? Bisa aja kok, semua orang menurutku semua background dia punya yang sama, as long as kita bisa menjelaskan itu dengan jelas, dengan clear dan tidak ambigu gitu loh. I mean kayak ketika kita nulis esai buat aplikasi gitu, yang jelasin aja kenapa kamu milih itu dengan jelas, tapi dan bisa dipahami dan acceptable gitu sih, nggak masalah. Jadi ya kita nggak jelas backgroundnya apa, menurutku as long as kita bisa communicating background kita dan juga motivasi kita dengan jelas, nggak masalah gitu. Juga banyak dosenku yang dia juga dari cross disiplin juga. Ada dosen yang dia ngajar, misalnya dia backgroundnya international relation, bukan internasional, kemudian dia terjun di dunia konservasi dengan perspektif politik dan governance kayak gitu. Ada yang dia strike dari kuantitatif ekologi terus ke konservasi. Ada yang dia bahkan dari arts gitu. Jadi dia melihat suatu fenomena konservasi dan sejenisnya dengan kacamata atau lens arts, seni gitu. Ada. Berarti sangat mungkin ya berarti ya. Mungkin, mau dari manapun, mau kemanapun tetap bisa. Iya, yang penting idenya jelas. Iya, dia penting toleransi. Iya sih. Terus yang bikin unik juga kalau di UK itu emang 1 tahun ya kuliahnya ya? Kebanyakan satu tahun untuk MSc gitu. Beberapa program dia 2 tahun. Biasanya gitu, tapi jarang. Kebanyakan setahun. Oh. Yeah. Kenapa ini lebih banyak 1 tahun itu kenapa? Lebih ke praktisinya atau teoritisnya juga? Iya. Kenapa ya? Mungkin memang karena udah di-set dari government-nya kali ya. Gitu. Biasanya kalau yang 2 tahun itu dia yang tahun kedua dia riset. Gitu sih. Atau mungkin dia separuh PhD. Separuh PhD itu dia kayak MPhil. Ada MPhil namanya. Itu biasanya 2 tahun. Itu kayak separuh PhD. Jadi full riset.
Tapi nggak PhD. Oh iya. Bukan. MPhil biasanya. Aku pikir itu filosofi lah. Bukan nih. Ya itu Master of Philosophy gitu. Dia kayak one step to PhD, tapi belum PhD. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Mas, kemarin kan tahun berapa ya berarti ya? Waktu aku masih di Bali juga, saya sempat chat kalau dapat di Oxford juga sebelumnya. Tapi ada kendala nggak sih itu? Itu kenapa itu? Waktu itu kalau boleh diceritain ya, kalau nggak confidential nggak apa-apa sih. Kali aja ada yang pengen tahu. Jadi basically sekarang itu kan kayak tahun 2009 sekarang tahun berapa sih? 2021. Berarti tahun 2020 itu first time aku dapat offer dari Oxford gitu ya. Tapi unfortunately aku nggak dapat beasiswanya gitu. Dan aku nggak bisa secure funding dari manapun. Jadi aku take down. Gitu. Udah selesai. Kan? Oh, gara-gara beasiswanya. Karena aku nggak dapat beasiswa dari manapun. Gitu. Terus ya udah gitu kan. Pas pandemi juga. Ya enggak sih. Tepatnya bukan karena pandemi. Iya sih, pandemi juga ya. Tapi ya memang karena nggak ada beasiswa. Terus kalau jadi aku, kalau jurusannya sama persis. Oh, sama persis gitu. Terus iya baru yang tahun 2021 aku nyoba lagi gitu. Kemudian aku dapat beasiswa dan waktu itu aku malah juga dapat juga di LPDP gitu waktu itu. LPDP juga dapat. Jadi kayak waktu aku kayaknya pernah cerita nggak sih? Waktu itu kan aku dapat email dari Oxford kalau aku dapat beasiswa yang sekarang ini itu kan di hari Selasa malam gitu. Di mana Selasa malam itu adalah malam di mana Rabu paginya aku itu ada tes LPDP yang academic test gitu. Gitu. Dan kan itu kayak waktu itu mikir kayak lanjutnya buat LPDP terus ya karena aku udah mulai ya udah tak lanjutin aja gitu. Sampai wawancara lolos dan sampai akhirnya lolos jadi awardee gitu loh. Nah, karena aku waktu itu kan kayak dapat dua funding kan kayak waduh antara aku milih yang Oxford-nya atau antara milih LPDP atau milih yang dari Oxford-nya gitu. Terus ya setelah berkontemplasi dan berdeliberasi gitu akhirnya aku memutuskan untuk melepaskan LPDP gitu. Kenapa kira-kira LPDP-nya yang dilepas? Karena menurutku ketika aku melepaskan LPDP itu yang jelas duit LPDP yang buat aku sekolah itu dia akan dikasihkan ke orang lain yang orang Indo juga gitu loh, ya kan? Oh, iya. Ya kan? Tapi kalau aku melepaskan Oxford itu belum tentu dia akan dikasihkan ke orang Indo juga, gitu kan? Kira-kira. Oh gitu. Iya kan? Beda ya. Iya. Ya. Berarti kalau di LPDP itu ada kayak waiting list-nya gitu yang bakal waiting list. I mean kayak daripada uangnya dihabiskan buat aku sekolah, karena aku funding yang lain, ya mungkin duit itu kan mungkin bisa dialokasikan ke batch selanjutnya gitu. Yang jelas yang dia akan diterima oleh orang Indo gitu. Kira-kira itulah menurut mungkin ini sangat-sangat diplomatis tapi ya kira-kira gitu lah. Gitu. Gila, bisa dapat 2 funding, dapat Oxford. Tapi kemarin LPDP-nya itu daftar lewat jalur afirmasi ya, Bu. Afirmasi ya. Iya. Mungkin kalau Mas daftar lewat jalur yang khusus untuk univ-univ yang terkemuka di dunia mungkin langsung dapat juga ya. Ya dapat juga, tapi kayak aku merasa aneh aja sih, makanya aku dapat afirmasi daftarnya. Tapi ya udah, habis aku lepas, terus ya udah kayak toh juga secara nominal dari yang dikasih LPDP sama yang dapat dari Oxford juga ya meskipun dari LPDP ya, tapi secara ini kan udah yang dari Oxford kan udah cover semuanya ya menurutku sih. Jadi kayak menurutku ya udahlah aku ambil dari Oxford aja gitu sih dibandingkan yang dari LPDP gitu. Biar yang itu buat yang lainnya aja gitu. Nah, itu kan udah dapat ini ya beasiswa dari Islamic gitu. Terus besoknya tes akademik ya. Akademik ya. Nah, terus pas wawancara kan otomatis ada ini kan cerita-cerita gitu. Mas cerita nggak dapat itu beasiswa yang pertama tadi? Aku bilang ke waktu itu aku diwawancara 2 orang kan 1 jam. Aku bilang kalau misalnya ya sebenarnya aku udah dapat beasiswa dari mana? Dari Oxford buat
buat apa pendanaan sekolahku ini gitu kan. Kalau misalnya PDP tidak tuh nggak masalah karena saya sudah secure beasiswa gitu kan. Jadi ya yang mau bisa dipertimbangkan dengan lebih matang gitu. Kira-kira Hah? untuk menerima saya apa enggak gitu. Pun kalau diterima, mungkin saya akan menggunakan uang ini untuk kurs yang lainnya atau mungkin akan sekolah lagi atau apa gitu lah waktu itu. Aku bilangnya kayak mungkin akan ambil master lagi gitu loh. Terus Wah, terus habis itu si yang interview juga oke, nanti kita sampaikan ke LPDP terkait circumstance kamu saat sekarang kayak seperti apa gitu dengan hmm. dengan yang sudah banding buat sekolah yang ini gitu. Terus tapi itu diterima waktu itu soalnya maksudku Iya, terus diterima kalau udah ya bilang waktu itu. gitu tapi tetap diterima gitu loh, bukan kayak oh ya udahlah berarti mungkin memang gitu. Terus akhirnya enggak lah, aku mungkin akan lepas saja gitu. Gitu. Berarti kalau diambil keduanya nggak bisa ya? Yang dari pihak LPDP-nya nggak mau kayaknya sih. Oh, nggak boleh ya? Entah gimana ceritanya, tapi yang jelas kayak Hah? aku nggak mau ribet sih. Iya sih betul. Oh, Iya itu kayak ribet lagi ya iya urusannya. iya aku nggak mau ribet, terus ya udah mending aku lepas aja kita dibandingkan aku ngurus yang lain-lainnya. Nggak mau ribet, udah aku mau sekolah aja dan yang lepas aja. Yang penting ini udah bisa, udah lancar Ah, juga, udah nyampe di iya Oxford juga, iya, udah puji dan aku nggak mau syukuran ribet, ya. terus iya aku nggak mau ribet, lebih lebih tepatnya emang aku nggak mau ribet. Ya Gimana ya? Tapi dapat keduanya ya. ya entahlah ya itu kenapa bisa ya itu sih. Ya semoga bisa pakai studi selanjutnya ya. Kita aja masih di kontak untuk S3 ini, siapa tahu ya. Nanti dulu lah, selesai dan sekarang dulu. Gimana? Ini pusing banget ya S2 atau gimana dia? Enggak, ya mungkin bukan ya kalau sekolah kan di mana-mana sama aja sih kan pusing ya memang, Iya, memang benar. gitu, tapi ya kan emang seperti ini proses belajarnya gitu kan Iya. gitu. Apalagi So, baru ya, apalagi iya cross ini ya, di iya iya tidak memang ada. seperti itu kan memang, justru kalau nggak pusing malah nggak belajar. Iya, Ini kan justru pusing nggak karena berkembang tanda, ya. iya tanda kalau kita aware kalau kita memang nggak tahu, kalau kita aware memang kita belum belajar makanya pusing kan jadinya. Justru kalau nggak pusing malah aneh ya kan, aku juga gitu kan rasanya sekolah Iya, sih. benar. Tapi benar kata filsuf dulu ya, kalau Kenapa? kita semakin banyak belajar tuh, artinya kita makin kelihatan bodohnya. Iya, dan makin nggak tahu apa-apa. Iya, makin nggak tahu apa-apa. Iya, makin susah memposisikan diri kita di mana gitu loh, kayak Hmm. karena ketika kita memposisikan diri di lensa A gitu, ih bener gak sih aku di sini, tapi kan ada yang B, kata ke B gitu, ih kan ada yang C, jadi kayak makin justru makin nggak Iya, jelas makin bingung ya, ya ngambang gitu. iya kalau ditanya orang makin susah menjawabnya gitu karena terlalu banyak hal yang dipertimbangkan dan mungkin barangkali karena yang memang kita nggak, jadi semakin lebih berhati-hati dan nggak berani ketika uh, ambil posisi langsung gitu sih, perlu mikir agak panjang. Hmm. Oh iya Mas, kemarin kan daftar-daftar beasiswa, daftar kampus, pakai S, terus ada wawancara. Mas ikut-ikut seminar gitu nggak dari awardee-awardee yang punya itu? Atau ikut proofreading dari awardee-nya juga, nonton YouTube atau apa gitu, nyari tips-tips gitu ikut nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Aku udah tahu sih Personalnya, sebenarnya, cuman pengen nanya. personalnya aku percaya dengan diriku sendiri ya. Ya meskipun aku nggak pintar amat, bahasa Inggris nggak bagus-bagus amat, tapi ini kan hal yang personal ya. Menurutku ini personal gitu kan. Oh, waktu itu aku cuma minta temanku buat membaca isiku aja gitu sih. Aku mintanya, tapi dibaca lu ya, jangan diintervensi gitu loh. Aku cuma nanya isiku sudah bisa dipahami atau belum gitu. Kalau misal aku nanya ke temanku, itu pun teman-teman seniorku dulu di pekerjaan gitu di WRI Indonesia gitu. Aku minta dia untuk ngebaca isiku. Terus ya udah baca aja gitu kan. Kalau misalnya Mbak sudah bisa paham, ya udah gitu loh. Nggak perlu mengintervensi isinya seperti apa gitu. Terus tapi kalau ada hal yang barangkali memang menurut dia perlu dimasukin, ya tolong kasih tahu. Nanti aku improve gitu.
gitu. Oke. Tapi ya Berarti basically sama aku sekali nggak ikut. ya aku nggak ikut sama sekali dan ya ngapain? Ya aku bukan yang ngapain sih, tapi kayak buat aku personally cuman aku yang bisa memotivasi diriku sendiri gitu. Kalau aku perlu informasi, aku bisa ngebaca di website dengan sangat jelas karena semua informasi basically sudah dikasihkan di website gitu. Kemudian cerita beasiswa kan sangat-sangat unik tiap orang ya gitu. Iya. Kalau aku kita nggak bisa menyamaratakan atau kita atau apa ya, menurutku ketika aku ikut seminar ya ya itu sih bagus, nggak salah gitu sih. Itu cuman lebih ke tendensi aku aja sih, karena menurutku ya sejauh ini aku masih bisa jalan sendiri gitu sih, jadi ya nggak masalah Yes. gitu Oh, sih. Dan ya such a confident boy. aku belum dapat sense kenapa aku harus ikut seminar seperti itu. Iya sih. Berarti menurut Mas tuh kalau nulis esai, wawancara tuh ada pakemnya nggak sih harus mau Enggak, ngapain? enggak ada, Enggak ya, enggak ada, nggak ada ya. enggak ada. Jadi Kan yang jelas kan yang kayak dibilangin sama orang-orang tuh bohong lah. kalau menurutku sih ya mungkin nggak bohong juga ya, karena kan mereka juga cerita base pengalaman mereka. Tapi kalau base Iya benar. pengalamanku, kalau aku sendiri sih aku mungkin akan bilang ya itu kan yang penting mah kita jadi diri kita sendiri aja gitu loh. Isinya mintanya apa ya tinggal jawab, dan Iya. jawabnya besok isinya mintanya apa gitu loh, bukan bisa pakemnya orang lain gitu. Meskipun itu di misalnya kayak personal statement atau motivation letter gitu ya, itu kan tiap kampus juga barangkali punya standar beda-beda gitu loh. Iya Yang penting kan benar. kita bisa memahami, kayak kita paham apa yang diminta dia. Barangkali personal statement yang diminta Oxford sama Cambridge beda. Oxford dia lebih minta ke arah misalnya interest, mungkin di Cambridge ya mungkin lebih ke arah research atau mungkin research plan atau background atau apa gitu. Bukan yang nggak ada set yang jelas, yang clear seperti apa pakemnya, kan itu benar-benar tergantung dari kampusnya dia minta siapa. Dan itu yang menurut yang penting itu ya kita pahami kita mau data di mana dan kita paham istilah mereka yang minta itu seperti apa gitu loh. Dan aku pikir sih setiap setiap jurusan atau setiap kampus dia sudah memberikan guidance yang jelas gitu loh. Nah kalau udah jelas ya kenapa harus Iya sih. kenapa kita harus merujuk ke orang yang dia memang beda kampus, itu kan beda cerita Iya benar. gitu. Iya sih benar. Ya meskipun yang disampaikan dia mungkin benar, tapi kan Hmm. belum tentu cocok dengan kampusnya yang kita daftar gitu loh. Itu yang menurutku penting gitu sih. Iya Gitu. sih. Emang harusnya kayak gitu ya. Gitu. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing sama kampus yang didaftarin ya. Gitu. Nggak sembarang. Iya. Tapi kadang-kadang juga kalau orang pro trade itu intervensi Iya, ya karena isinya mereka dia punya, makanya keren. karena biasanya kalau profit ya ini kan kayak aku bilang ini kan personal dan privasi ya buat aku sih. Kalau buat aku kalau personal statement dia privasi gitu, bukan yang general statement atau mungkin barangkali sesuatu yang akan dipublish secara publicly gitu. Dan kalau dia akan dipublish secara public memang dia harus dipublish banyak orang, karena biar tiap ada orang baca dia bisa paham gitu kan ya gitu. Tapi ini kan konteksnya kan personal statement ya yang benar-benar personal gitu loh. Iya benar-benar. Gitu sih. Jadi ya kita tidak punya standar di jurnal atau tidak punya saksi paper harus seperti apa gitu kan. Gitu. Yang penting misalnya kita sampaikan dengan jelas dan orang bisa paham aja gitu. Dan nggak ada apa namanya, ya nggak ada guidance yang benar-benar pakem seperti apa gitu sih. Gitu. Iya benar sih. Iya, kalau aku sih kalau aku sih dibandingkan aku ngikutin seminar itu ya aku mungkin akan lebih memilih memahami aja yang dari website kamu seperti apa gitu sih. Iya sih. Tapi tapi ini ya ini bukan berarti bahwa aku bilang kamu jangan ke seminar, ya enggak loh ya. Ini hanya iya. hanya personal aja. Gitu. Benar-benar. Kita nggak bilang kalau emang itu nggak bagus atau bagus, tapi ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Gitu. Itu cuma perlu guiding ya silakan. Iya gitu. Mas, jadi kan
kemarin sebelum kuliah, Mas itu kerja kan? Iya, Sekarang kuliah sambil kerja nggak? Masih lanjut di tempat yang kemarin nggak? iya. Sekarang aku masih kerja juga, tapi dengan waktu yang lebih singkat gitu. Aku per Hmm. bulan kerjanya sekitar 15 jam. 15 sampai 20 jam per bulan gitu. Tadinya berapa jam? 40? Tadinya 5 jam per hari. Ya tadinya normal full time tadinya. Awalnya sebelum aku kuliah full time gitu. Hmm. Hampir seratusan jam per bulan atau lebih lah ya. Ya lebih lah Hmm. gitu. Kalau sekarang Hmm. 15 jam sampai 20 jam lah per bulannya gitu. Per bulannya ya. Ya nggak per minggu ya per bulan. Terus terus penelitiannya gimana? Kan tentang Indonesia tuh. Kita bisa digali di internet. Semuanya online. Semuanya online. Tapi sekarang udah switching ke beda lagi. Jadi kayak yang sekarang yang risetku yang sebelumnya itu udah selesai, itu udah tinggal nulisnya udah kelar itu. Terus yang sekarang udah ganti lagi. Jadi sekarang udah ke riset yang baru gitu. Yang kerjaan sekarang Yang baru lagi. gitu. Dan, Gitu. tapi masih di tempat yang sama ya. Masih tempat yang sama, masih tim yang sama, tapi cuma beda riset aja gitu. Gitu. Terus gimana? Udah ketemu teman-teman yang ada di Inggris? Kan Teman-teman ada tuh kerja juga yang dari Inggris. belum sempat. Belum ya? Jauh kok tempatnya. Lumayan jauh sih. Yang paling dekat di Frome itu sekitar 4 jam dari sini. 4 jam. Lumayan ya. Lumayan jauh. Wait. Naik Oxford bis itu ya. di mana ya? Oxford Di tuh utara dia ya? enggak di selatan dia. Southeast Di selatan. agak selatan timur. Ya dia masih dekat London. 2 jam dari London naik bis. Oh, aku pikir dia di utara ya. Selama ini. Enggak, dia masih di selatan, masih dekat London. Kayak di Scotland gitu, sebelahnya gitu, enggak ya? Enggak jauh banget dari Scotland ke Oxford itu mungkin kayak dari Jakarta ke Jogja. Astaga, geografiku buruk banget. Enggak jauh banget. Oh, di selatan berarti ya? Di selatan, masih ya enggak selatan banget, enggak ujung tapi masih area southeast selatan timur gitu. Belum ke situ. Udah. Ya. Oh, jadi belum sempat ketemu teman-teman yang ada di sana ya? Belum. Nggak ada ini rencana. Kopdar. Kemarin sempat sebenarnya sebenarnya sempat ada meeting gitu di Swiss tuh. Kan jadi kayak teman-teman di Swiss, Switzerland. Waktu itu aku mau berangkat, tapi sayangnya itu aku dapetnya vaksin Sinovac dan waktu itu belum diakui sama UK. Oh iya, waktu itu kalau, jadi belum bisa ya. Ya, kalau aku mau berangkat ke Swiss, waktu itu aku harus karantina 10 hari. Terus aku mempertimbangkan masa studi, aku masih ada kelas banyak juga, kalau aku karantina 10 hari ya nggak mau lah. Akhirnya aku bilangnya ya udah aku join aja online gitu. Tapi teman-temanku offline di mana di Zurich. Oh, di Zurichnya. Ya, gitu terus ya. Betul lah. Jadi teman-teman kalian juga yang pada ke Zurich gitu, terus kayak aku ya online sendiri. Emang banget ya. Tapi dibiayain kalau misalnya dibiayai. Wow. Tapi 10 hari lama banget. Tapi ya selain nggak mau, malas. Ganggu ini. Ganggu ini Berarti harus vaksin apa kalau mau ke sana? Kalau sekarang udah bebas. Sekarang udah bisa diakui. Oh, udah bebas. Kalau kemarin harusnya vaksin apa? Harusnya vaksin apa sih? Astra. Gitu. Oh, iya, terus Pfizer, terus Johnson & Johnson sama Moderna. Oh ya, Moderna. Gitu. Ya, selain itu kemarin Mas sebelum berangkat udah vaksin berapa kali? 2 kali vaksin. 1 kali. 2 kali ya? Udah 2 kali. Terus minggu lalu baru dapat Pfizer lagi. Gratis di sini. Ya. Di sini vaksinnya tinggal datang aja. Gitu. Oh ya. Berarti kemarin dari Indonesia vaksin lagi ya di sana ya, yang ketiga ya? Iya, di sini yang ketiga. Terus ininya apa namanya? Apa sih namanya itu? Yang nggak boleh keluar itu baru datang apa namanya? Karantina. Karantina. Kalau dulu aku berapa hari sana? 11 hari. 11 hari waktu itu aku di London karantinanya. Gitu. Habis dari London 11 hari baru ke Oxford.
sampai sekarang. Iya. Dan aku belum kemana-mana. Jadi kalau kamu mau nanya, kamu udah kemana aja, aku belum kemana-mana. Aku cuma dari kos sampai Oxford doang. Udah, cuma keliling Oxford doang. Aku belum kemana-mana. Padahal baru mau aku tanya mau kemana Iya, biasanya. ya belum kemana-mana. Aku belum kemana-mana beneran. Aku cuma dari kos atau keliling Oxford atau belanja udah. Tapi aku belum pernah kemana-mana. Bahkan ke London pun aku belum pernah. Astaga, Mas, 2 jam doang loh. Males cuy. Males. Masa ke perpus doang kan? Beneran aku belum kemana-mana. Kayak temanku tuh sama bilang, oh kamu tuh nggak sekali sekolah di sana, banyak pergi-pergi di sekolah. BTW ini kamar kan kayak kontrakan ya Mas ya? Berapa orang di sana ya? Aku di graduate Kontrakan accommodation. ya? Iya, jadi kayak Ah, dia kayak kontrakan yang dikelola sama kampus gitu. Jadi ini milik kampus gitu. hmm, Aku se-flat ada sekitar 6 orang lah. hmm. Tapi yang 6 teman-temanku orang. dia anak-anak PhD semua. Gitu. Cuman, iya. Aku doang yang master. Gitu. Kemana anak master yang lainnya? Nggak tahu, Kenapa bisa nggak tahu, kemana? nggak tahu di mana. Yang teman-temanku dia anak PhD semua. Gitu. Gila. Padahal pas kerja kemarin S1 sendiri ya? Oh, oh, Sisanya S2. Sekarang oh, oh. kuliah S2 S2 sendiri. sisanya. S3 gitu. Itu college-nya sama semua yang Beda tinggal di situ? semua. Beda semua. Oh, beda-beda. Oh, Gitu. berarti nggak harus tinggal di dekat college masing-masing gitu ya? Enggak Bebas. harus. Enggak harus bebas. Oh, udah pernah ngobrol atau misalnya ngapain bareng gitu? Sering kok, kita sering makan malam bareng. Oh iya, Iya, obrolannya gimana nih? Akademis banget atau ya santai aja lumayan nih? agak-agak akademis, agak santai sih, semi santai semi akademis ya. Paling cerita gimana riset, gimana apa namanya progres sekolahnya gitu. Ada atau misalnya pas dinner Christmas gitu ya, ya udah cerita-cerita aja tentang Christmas seperti apa gitu. Atau misalnya pas Oh, Halloween Day gitu ya, kita makan bareng gitu, masak masak bareng gitu. Ya udah gitu sih. Biar nggak bosan aja kita di sini. Karena gimana teman-teman nggak bosan kalau omongannya akademis? enggak, karena at least kan bisa bisa ngobrol ya. Karena teman-temanku yang PhD aku melihat mereka memang sangat-sangat stres. Mereka Oh memang ya, ya gitu. Kerja kerja di labnya benar-benar dari pagi sampai malam gitu. pantas Gitu. ketemunya malam ya. Makanya ketemunya nggak sering gitu. Oh, tapi kalau untuk S3 tuh berapa tahun di sana? Tiga Kalau sampai empat tahun. S2 3 sampai 4 tahun. Biasanya Oh. tiga, kebanyakan tiga gitu. Iya, Itu orang mana aja yang dikontrakkan? temanku dari orang Korea, ada dari Taiwan, ada dari India, ada dari China, dulu ada Rusia semua ya? dari Rusia, ada Oh, ada sini. ada yang dari mana ya dia ya, Spain ya atau mana gitu, Heeh. kurang tahu, kurang paham. Di college mana aja itu, ya kan? Sama Nggak tahu di. aku, Oh, nggak tahu ya, nggak nanya nggak ya tahu. kalau gitu. Sering nanya tapi cuma nanya aja tapi nggak inget. Ya Banyak headphone banget kok ada jurusan di situ. banyak kalau kulitnya banyak banget, ada sekitar 40-an sekian, Wah, banyak banget banyak ya. banyak, iya banyak gitu, beda-beda Banyak semua. banget. Iya banyak 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 banyak. Gue bahkan nggak Itu tahu apa aja 40 keseluruhan atau di keseluruhan. di oh keseluruhan. Berat Oxford ya. Tapi Iya, Bang. kalau yang di flat tuh beda-beda semua college, nah setahu. Di Oxford tuh ada ini vokasi juga. Hmm, Ada nggak ya? modelnya mungkin beda ya sama di Indo ya, model sekolahnya ya. Tapi kalau beberapa jurusan dia ada yang kayak misalnya dia kayak diploma, ya mungkin kayak vokasi gitu. Tapi bukan school of vokasi, bukan vocational school. Tapi memang Terus jurusannya aja yang dia bukan master, tapi kayak separuh master gitu. Forum Master. Per Gimana tuh? master. Ya kayak misalnya kayak 8 bulan gitu, kayak course Oh, kayak PG, spesialisasi gitu bukan? ya semacam itulah kira-kira lah gitu. Oh, Gitu. banyak, 40 banyak banget ya. Ya makanya sistemnya agak beda memang sama di itu. Gitu.
Berarti Mas kira-kira nih lulus bulan apa nih? September mungkin, semoga Semoga September ya. gitu. Karena submit submit risetnya itu paling lambat tanggal ya sekitar Septemberan lah gitu. Jadi ya mungkin September Oktober lah, semoga lah ya. Biasanya September sih. Itu ada, oh, terus itu ada bikin tesis nggak di situ kalau satu Tesisnya ada, tahun? tapi kalau di sini namanya disertasi. Kalau tesis buat S3 gitu. Kalau di Oh, S2 kita bikin disertasi itu mulainya di bulan yang benar-benar full ya, full disertasi itu di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, officially dari Mei, Juni, Juli lah. Itu sebelum summer gitu. Tapi ada extensionnya sampai summer gitu. Jadi sekitar 3 sampai 5 bulan buat bikin disertasi. itu benar-benar nggak ada kuliah yang lain lagi? Fokus Enggak disertasi. ada full disertasi gitu. Berarti habis itu tetap ada sidang. Enggak ada sidang, kita submit. Oh, wah, Kalau di sini nggak ada sidang ya? semuanya nggak ada sidang, kita submit tesisnya gitu. Jadi kayak kalau udah selesai, tinggal submit aja. Jadi yang penilaiannya ya writing-nya gitu, yang ini nilai. Jadi nggak ada oral presentasi itu nggak ada. Ada tapi mungkin bukan penilaian, tapi kayak semacam sharing gitu ke ke classmate-nya gitu. Tapi bukan ujian gitu. Ujiannya yaitu nulis disertasi selesai, submit udah gitu. Oke, lumayan ya. Tapi Ya emang yang beda. paling penting kan isinya itu ya. Iya, Balik betul. lagi isinya itu Iya. kalau kita paham ya udah cukup. Ya itu betul. Tuh, itu jadi nggak ada sidang, lebih ke submit. Dan, Iya. terus kalau ujian semesteran kayak gimana di sana? Kita nggak ada ujian semester. Hah? Ini gen ini tiap kampus beda cerita, beda Hah? kebijakan, dan mungkin di satu kampus pun dia juga mungkin beda kebijakan gitu. Karena ini benar-benar spesifik ke tiap jurusan gitu. Nah kalau di programku kebetulan kita nggak ada sidang, kita nggak ada ujian semesteran gitu, dan kita nggak ada ujian tiap modul juga nggak ada. Tapi ujiannya kita ada final exam gitu. Jadi kayak komprehensif ujian, written examination gitu. Setelah di semester ketiga, setelah melewati 2 semester. Jadi kita ada ujian paper gitu, nulis gitu, esai gitu. Itu di sekitar bulan April gitu. Ada 3 materi gitu buat ngejawab soal gitu. Ada 3 paper lah, kita bilangnya paper itu ya. Ada 3 ujian atau 3 paper. Nah, tiap papernya kalau di jurusanku itu ngejawab 3 soal gitu. Jadi di satu minggu kita ujian 3 paper, per satu hari Senin, paper 2 hari Rabu, paper 3 hari Jumat tuh. Nah, di setiap papernya itu kita jawab 3 soal gitu. Gitu. Oh iya, berarti kayak esai kayak zaman-zaman kita di sekolah gitu ya. Ada Ah, soal, nulis, kita iya. jawab gitu ya. Jawab, tapi dia tentunya esai gitu. Sulit nggak kayak gitu mas? Cukup sulit sih karena di Challenging banget kayaknya. tiap paper, itu kan open bukan ya? Tiap paper Oh, tiga open book. soal. Itu per soalnya itu sekitar ngejawabnya sekitar 1.500 kata sejam. Itu dan itu ada 3 paper, dan tiap paper kan ada 3 soal. Berarti 3 jam. Untuk paper 3 jam, 3 soal, per soal sekitar 1.500, 1.200 sampai 1.500 kata. Plus itu harus referensi. Jadi kayak harus riset dulu juga buat membangun argumennya gitu. Berarti kayak ada mini research gitu di tulisan itu nanti ya. Di waktu riset, waktu kita ngerjain ujiannya gitu. Dan Berarti itu lebih, itu kayak mix materi dari semua modul gitu loh. Makanya aku bilang nggak ada ujian modul, tapi ada 3 topik itu, 3 paper itu. Nah, tiap paper itu dia kayak mix semua materi yang kita dapat selama 2 musim gitu. Baru ujian di situ gitu. Itu sama kalau modul pilihan, kalau mata kuliah pilihan kita dikasih 2 gitu.
tiap musimnya kita dapat satu pilihan untuk milih mata kuliah tertentu gitu. Tapi kalau ini ujiannya dia pakai esai 4.000 kata gitu. Gitu. Jadi ya kurang lebih kalau di jurusanku itu penilaiannya dia dua esai elektif, masing-masing esai dia 4.000 kata. Kemudian ada writing written examination itu dia di 3 paper itu sama disertasi. Udah itu doang. Enggak doang itu yang Enggak doang sih itu. iya, itu yang buat penilaiannya gitu loh. Jadi kayak semua tugas, semua pekerjaan yang kita lakukan selama kuliah itu dia nggak ada nilainya. Berarti nilainya keluar benar-benar di akhir nanti. Iya, setelah exam. Gitu. Jadi ya memang tiap semester nggak ada ujian. Kalau musim-musim kayak gini lagi liburan holiday gini, kita ngerjainnya isai buat elektif itu yang 4.000 kata tadi. Gitu. Tetap ngerjain itu ya. Ya, isai tapi nggak ada exam. Iya, itu exam buat itu exam elektifnya gitu. Gitu. Tapi nggak ada exam per mata kuliah nggak ada. Gitu. Tapi walaupun open book kayaknya sulit nggak sih? Kalau studi kasus gitu. Soalnya tetap gimana ya bilangnya? Tetap ada ininya kan. Iya. Ya, semoga bisa lah ya kita aja. Amin. Oh ya, terus yang terakhir nih Mas. Setelah kuliah, kira-kira bakal pulang untuk kerja atau kerja di UK atau gimana? Pasrah aja lah. Pasrah aja aku mah. Pasrah aja. Pasrah lihat aja. Situasi ya. Iya, kayak aku nggak mau molok-molok, nggak mau apa namanya. Aku bukan orang yang begitu ambisius untuk harus habis jadi gitu sih. Aku mungkin akan mencoba untuk lebih ya udah sih yang kira-kira ada aja dikerjain itu sih. Gitu kan malah lebih enak aja. Tapi kalau untuk harus balik ke Indo atau harus stay di UK atau harus S3 mungkin atau harus apa gitu ya. Itu kan banyak pilihan ya dan ya aku sih ya kira-kira bisa aja apa gitu sih. Jadi kayak tidak muluk-muluk harus seperti apa gitu sih. Terus kalau misalnya ditanya pengen jadi apa tuh, Mas Pengen jawabnya apa? jadi nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau di tempat kerja kemarin jadi peneliti ya Mas ya? Jadi peneliti. Jadi peneliti ya. Ya udah sih yang penting kerja aja gitu aku sih. Gue yang penting kerja aja. Toh juga basically kalau kerja apapun. Ya, toh juga kerja itu kan kami menurutku ya udah sih yang penting kerja aja, mau jadi apa aja penting kerja sama aku. Bukannya nggak boleh milih ya, tapi ya boleh milih ya, tapi ya tidak harus jadi A atau jadi B atau jadi C gitu sih. Karena menurutku juga setiap kerjaan juga kita bisa belajar banyak gitu kan, kayak nggak harus sesuai dengan background kita, nggak masalah menurutku. Nggak harus sesuai dengan plan kita juga nggak masalah menurutku. Yang penting mah bisa buat hidup aja kalau aku. Benar sih, aku juga pribadi lebih yang penting bisa hidup aja cukup. Iya gitu kan, iya makanya kalau. Tapi passion nggak bisa lepas juga kan? Iya menurutku sih kalau passion mah nanti juga lama-lama juga kebentuk sendiri gitu sih. Iya. Kayak kalau ya ini sih beda-beda ya. Ada yang dia mungkin memang harus, ada memang benar-benar punya preferensi untuk mengikuti tesnya kayak apa gitu. Tapi kalau aku sendiri sih ya kayak ya menurutku sih toh juga kalau udah kerja juga mau nggak mau kan harus ngerjain ya. Dari suka nggak suka juga lama-lama suka gitu sih. Yang penting kalau menurutku punya lingkungan kerja yang dia memang sportif gitu sih. Memang nyaman gitu, dan selama itu nyaman kayaknya kerja apapun menurutku enak-enak aja gitu sih. Tapi kalau misalnya aku kerja, kalau kita kerja sesuai passion misalnya di passion bidang kita, tapi lingkungan kita tidak sportif, ya kayaknya juga lama-lama bosan. Jadi kalau aku sih lebih mengutamakan environment kerjaan yang enak gitu sih, yang sportif, gitu juga yang flat, yang nggak ada senioritas, yang strukturnya memang flat gitu sih. Itu kalau aku, tapi ya kan beda-beda tiap orang. Gitu. Iya benar. Oke deh Mas, jadi kayak gitu untuk di diskusi kali ini. Senang banget bisa ngobrol bareng Mas Bandi. Walaupun kita emang cukup jarang ya belakangan ini ya video call ya. Baru yang kedua ya ini ya. Iya.
Oke, mungkin lain waktu bisa diseringin ya. Oke, siap. Oke, jadi makasih banget Mas Bandi untuk hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan ngobrol hal-hal yang menarik lagi ya. Siap. Oke, Oke, makasih Mas makasih Bandi. Agus. Oke, siap. Sampai Bye. jumpa.